Prediksi starting Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Tanpa adanya pemain abroad, Timnas Indonesia U23 akan berkiprah di Piala AFF U23 2023. Tim berjulukan Garuda Muda itu tergabung di grup B. Hai sahabat Timnas Indonesia semua, salam olahraga dan salam juara selalu untuk Timnas Indonesia semua. Tak lupa anak pintar satu ucapkan salam sehat dan salam sukses selalu untuk sahabat Timnas semua. Piala AFF U23 2023 bakal bergulir di Rayong dan Chonburi, Thailand, pada 17-26 Agustus tahun 2023 dan diikuti 10 negara Asia Tenggara (ASEAN). Di grup B, Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 akan melawan Timnas Malaysia U23 dan Timnas Timor Leste U23. Timnas Indonesia U23 adalah juara turnamen ini pada 2019. Saat itu masih bernama Piala AFF U22. Pada tahun lalu, Garuda Muda menarik diri akibat pandemi COVID-19. Pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong, kemungkinan tidak akan memanggil pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand hingga Pratama Arhan ke Piala AFF U23 2023. Apa sebabnya? Karena turnamen itu tidak masuk kalender FIFA, Sintayong juga mesti bernegosiasi dengan para pelatih di BRI Liga 1 2023-2024 untuk memanggil pemainnya lantaran penyebab yang sama. Jika Timnas Indonesia U23 bisa turun dengan kekuatan terbaik, meski minus pemain abroad di Piala AFF U23 2023, bagaimana starting 11 terbaiknya? Berikut starting terbaik yang akan Sintayong terapkan. Di lini belakang, Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi kiper terbaik untuk Timnas Indonesia U23. Namun, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya itu masih mengalami cedera. Cedera Hernando Ari kemungkinan tidak terlalu parah, sehingga masih berpeluang bermain untuk Garuda Muda di Piala Asia U23 2023. Selanjutnya Sintayong memiliki Bagas Kava, Rizky Ridho, dan Komang Teguh, yang akan menjadi pilihan terbaik di lini belakang. Lantas, siapa pengganti Pratama Arhan sebagai bek sayap kiri? Sintayong bisa saja bereksperimen dengan memasang Rio Fahmi di posisi itu, mengingat keterbatasan stok bek sayap kiri yang tersedia. Pemain Persija itu berposisi asli sebagai bek sayap kanan. Tanpa Marcelino Ferdinand dan Ananda Raihan, Sintayong tidak perlu khawatir untuk mencari penggantinya. Arsitek asal Korea Selatan itu dapat memanfaatkan Beckham Putra dan Taufani Muslihuddin. Beckham akan bertugas sebagai kreator serangan, sementara Taufani menjadi gelandang box-to-box untuk menemani Alfeandra Dewangga yang dapat diplot sebagai gelandang jangkar. Belakangan, Dewangga mengalami evolusi posisi. Pemain berusia 22 tahun itu awalnya berperan sebagai bek tengah, lalu digeser sebagai bek sayap kiri sebelum mulai permanen menjadi gelandang bertahan. Menempatkan Dewangga sebagai pemain tengah akan jauh lebih efektif mengingat pemuda asli Semarang, Jawa Tengah, itu mempunyai keahlian dalam mengalirkan bola ke lini depan. Untuk posisi lini depan, Trisula Fajar Fatur Rahman, Ramadan Sananta, dan Witan Sulaiman masih menjadi pilihan yang realistis bagi Timnas Indonesia U23. Nama terakhir pun mulai kembali menemukan sentuhannya. Fajar dan Sananta adalah dua pemain tersubur di SEA Games 2023 Kamboja. Keduanya sama-sama mencetak 5 gol bersanding dengan penyerang Timnas Vietnam U22, Nguyen Van Tung. Sebagai winger, Fajar mempunyai insting mencetak gol yang sangat tinggi. Padahal bersama Borneo FC Samarinda di BRI Liga 1, pemain berusia 21 tahun itu kerap dimainkan sebagai bek sayap kanan. Jika Witan masih angin-anginan, Sintayong memiliki opsi melimpah untuk posisi winger Timnas Indonesia U23. Masih ada Irfan Jauhari dan Jeam Kelly Schroyer.
Inilah daftar nama-nama yang sudah pasti akan menjadi starting di Piala AFF 2023. Hernando Ari, Bagas Kava, Rizky Ridho, Komang Teguh, Alfeandra Dewangga, Rio Fahmi, Taufani Muslihudin, Beckham Putra, Fajar Fatur Rahman, Ramadan Sananta dan Witan Sulaiman. Nah, itulah video berita terupdate terkait Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Semoga Indonesia bisa menjadi juara. Oke, terima kasih untuk sahabat Timnas Indonesia semua. Salam olahraga dan salam juara selalu untuk Timnas Indonesia.